Oke guys, baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Fun-Day. Kita akan melanjutkan progres report 2 untuk memenuhi tugas konfigurasi implementasi ERP. Nah, di sini kita di PT Wismila akan menggunakan si modul akunting dan di sini kita akan menjelaskan terlebih dahulu tentang proses bisnisnya. Dilanjutkan oleh Lutfi, silahkan. Baik, jadi saya akan menjelaskan tentang proses bisnis existing yang digunakan oleh PT Wismilak. Pertama-tama, yang pertama itu proses bisnis pembelian bahan baku. Proses pembelian bahan baku dilakukan oleh dua aktor. Yang pertama oleh karyawan, yang kedua oleh manajer. Lalu kita mulai saja. Yang pertama itu karyawan mengecek stok bahan baku. Yang dicek itu yaitu tembakau, saus perasa, dan cengkeh yang ada di gudang. Selanjutnya, karyawan mencatat stok bahan baku yang ada di gudang. Lalu, jika ada, prosesnya pun langsung berhenti. Dan jika tidak ada, lanjut kepada bagian manajer. Nah, di bagian manajer ini, manajer akan membuat daftar pesanan bahan baku. Selanjutnya, manajer akan melakukan pemesanan bahan baku. Nah, setelah melakukan pemesanan bahan baku ini, manajer menunggu pembelian dan menerima faktur pembelian. Nah, dokumennya pun keluar. Lalu setelah itu manajer mengecek bahan baku pemesanan. Selanjutnya, jika sesuai, maka si manajer ini melakukan pembayaran. Lalu selanjutnya meminta karyawan untuk menyusun dan menyimpan bahan baku yang tersedia. Lalu selesai prosesnya. Dan jika tidak sesuai, maka si manajer akan melakukan konfirmasi kepada vendor. Setelah itu selesai. Nah, mohon maaf tadi tertinggal karena tidak terlihatan. Jadi ada satu aktor lagi yaitu vendor. Nah, di vendor ini si manajer ini melakukan pengecekan daftar pesanan bahan baku dan disimpan dalam database pesanan. Oke, lanjut. Nah, lalu lanjut kepada yang activity, performer, dan klasifikasi, yaitu tentang NVA, RVA, dan BVA. Yang pertama, karyawan mengecek stok bahan baku. Yang melakukannya adalah karyawan dan klasifikasinya RVA. Lalu yang kedua, mencatat stok bahan baku dan yang melakukannya adalah karyawan. Yang ketiga, dan itu pun klasifikasinya masih RVA. Yang ketiga, membuat daftar pesanan bahan baku. Aktornya adalah manajer dan klasifikasinya RVA. Yang keempat, melakukan pemesanan bahan baku. Aktornya manajer dan klasifikasinya RVA. Yang kelima, menerima pemesanan bahan baku dengan aktornya manajer dan klasifikasinya NVA. Lalu yang keenam ada cek bahan baku pesanan dengan performernya manajer dan klasifikasinya BVA. Lalu yang ketujuh ada melakukan konfirmasi vendor dengan performer manager dengan klasifikasi RVA. Yang kedelapan melakukan pembayaran dengan aktor manager, kemudian klasifikasinya BVA. Dan yang kesembilan
adalah meminta karyawan menyusun dan menyimpan bahan baku dengan performer manager dengan klasifikasi NVA. Lalu yang selanjutnya ke-10, menyimpan dan menyusun bahan baku yang telah ada dengan performernya yaitu karyawan dengan klasifikasi BVA. Nah, lalu selanjutnya kita ke proses bisnis existing sales order PT Wismila, yaitu proses bisnis yang kedua. Nah, di sini tuh ada 3 aktor. Yang pertama ada sales, kedua bagian warehouse, yang ketiga ada bagian finance. Lalu kita mulai saja pada bagian pertama, yaitu mulai dari sales. Nah, di sini tuh sales order draft, yaitu staff sales menginput data order penjualan. Pada saat input ini ada juga pilihan untuk mengaitkan dengan consign request tertentu. Lalu lanjut ke sales order execute, masih di bagian sales. Nah, di sini tuh manajer sales mengesahkan order penjualan. Lalu yang ketiga, down payment draft. Nah, di sini itu dilakukan oleh bagian finance. Nah, di sini tuh bagian finance menginput down payment. Lalu yang keempat, di bagian finance, down payment execute. Nah, di sini manajer finance mengesahkan pembayaran awal. Pada tahap ini akan mengupdate cash, debit, dan advance sales, kredit. Lalu yang kelima, ada send order draft. Nah, di sini itu dilakukan oleh bagian warehouse. Di sini, staf gudang akan membuat pengiriman atau send order sesuai dengan sales order. Lalu lanjut, masih bagian warehouse, yaitu send order execute. Nah, di sini itu kepala gudang akan mengesahkan send order dan secara otomatis pun akan membuat invoice customer. Lalu lanjut, yaitu invoice customer. Nah, invoice customer ini dilakukan oleh bagian finance. Pada tahap ini akan mengupdate account receivable, debit, terus sales, yaitu kredit, dan HPP itu debit, kemudian inventory kredit. Lalu selanjutnya send to customer, yaitu barang dan invoice kemudian dikirimkan ke pelanggan atau customer dan pelanggan melakukan pembayaran sesuai invoice yang diterima. Lalu pada tahap selanjutnya yaitu payment receipt batch draft. Nah, pada bagian ini finance merinci pembayaran apa saja yang diterima hari ini dan diinputkan ke dalam payment receipt batch. Lalu pada yang terakhir payment receipt batch execute. Nah, di sini itu manajer finance mengesahkan payment receipt batch. Pada proses ini akan mengupdate cash debit, akun receivable credit, accrued sales itu kredit. Dan proses bisnis pun berakhir. Terima kasih. Nah, lalu lanjut untuk si activity, performa, dan klasifikasinya. Yang pertama itu sales order draft dengan performer sales dan klasifikasi RVA. Lalu yang kedua ada sales order execute dengan performer sales dan klasifikasinya BVA. Lalu lanjut ada down payment draft dengan performance finance dan klasifikasinya RVA. Lalu yang keempat ada down payment execute dengan performanya finance dan klasifikasinya BVA. Lalu yang kelima ada send order draft dengan performanya warehouse dan klasifikasinya NVA. Yang keenam ada send order execute dengan performer warehouse dengan klasifikasi BVA. Lalu yang ketujuh ada invoice customer dengan performance finance dengan klasifikasi BVA. Yang kedelapan ada activity send to customer dengan performernya finance dan klasifikasinya NVA. Yang kesembilan ada payment receipt batch draft dengan performernya finance dan klasifikasinya BVA. Lalu yang ke-10 ada payment receipt batch execute dengan performernya finance dan klasifikasinya BVA.
Oke, lanjut oleh Win Sapna. Lalu kita lanjut ke vendor. Lalu vendor lagi. Create. Lalu kita isi name-nya dengan wet PT. Lalu kita isi company address-nya Bandung. Country-nya Indonesia. Terus kita isi VAT-nya BE 23457. Lalu kita isi PON-nya. Kita isi emailnya. @gmail.com. Lalu kita add kontak untuk vendornya. Contact name-nya Windy. Title-nya Miss. Job position-nya manager. windy@gmail.com. Phone-nya diisi nomornya. Lalu notes-nya itu penjualan cengkeh. Terus save and close. Save. Lalu kita lanjut ke PT yang ketiga. Tadi yang pertama kita udah buat, terus yang ketiga kita bikin PT-nya itu Wednesday. Company address-nya Jakarta. Country-nya Indonesia. Dua, 3, 4, 5, 8. Nah, lalu nomornya kita isi 579 331. Udah ya. Emailnya bila@gmail.com. Iya ya. Lalu kita add kontaknya, kontak name-nya Bila, title-nya Miss, job position-nya manager, maksudnya penjual saus perasa, penjualan saus perasa. Emailnya bila@gmail.com. Teleponnya 085 731 092 123. Lalu kita save and close. Save. Udah. Selesai. Kita lanjut ke Windy Astuti. Oke guys. Oh iya, penjelasan. Oh iya udah. Ya. Jadi tadi kan udah bikin vendor. Di sini tuh ada company-nya, ada PT Monday, Tuesday, dan Wednesday. Dan di sini ada beberapa si pekerjanya di perusahaan tersebut. Nah, lalu kita ke produk setelah dari vendor itu. Nah, sebelumnya kan tadi udah dibuat tembakau dan ada 3 vendor juga. Nah, di sini kita bikin yang cengkeh. Untuk bahan baku si PT Wismilak ini. Soalnya kan pembuatan rokok. Nah, kita masukkan tadi picture-nya. Lalu di sini kita bisa dijual dan juga dapat dibeli.
Nah, di sini produk type-nya itu consumable, dikonsumsi, lalu produk kategorinya all. Lalu untuk internal reference kita isi saja dengan B2002 contohnya. Untuk barcode ASTK untuk contohnya. Nah, untuk harganya itu 300.000. Untuk di PPN-nya ada 10% pajaknya dan untuk kosnya juga samain aja 300.000. Nah, untuk internal notes-nya itu ini tuh untuk penjualan cengkeh. Nah, save. Setelah kita buat, kita bisa di print labelnya atau contoh kayak barcode-nya. Nah, ini ada barcode untuk cengkeh, ini ada tembakau, dan satu lagi kita buat saus perasa. Samakan saja, untuk harganya ini 450 contohnya. Untuk barcode-nya bebas. Kita contoh aja, ini untuk penjualan saus perasa. Oke, kita save. Lalu di print lagi. Nah, di sini tuh jadi ada print labelnya untuk harga 450 di saus perasa MKLJ untuk barcode-nya. Oke, jadi di sini produknya itu ada 3, ada cengkeh, saus perasa, dan tembakau. Oke. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh Bila. Silahkan. Selanjutnya payment. Pertama kita buat payment yang baru. Nah, di situ ada 3 tipe, ada send money, ada receive money, sama internal transfer. Kita pakai yang send money aja. Terus habis itu kita klik partner type-nya vendor, dan partnernya itu PT Tuesday. Nah, terus kita kasih kita itu jumlahnya 30. Ya, ini jumlahnya. Terus kita itu tanggalnya, kita masukin tanggalnya tanggal 4/15/2020. Dan terus memonya setelah kita mau nulis memo apa. Kebetulan di sini adalah memo pembelian cengkeh. Terus kita masukin jurnalnya itu tuh bank IDR. Terus kita confirm. Habis itu kita save. Habis itu kita print. Nanti dia akan ke download. Terus nanti dia ada tulisan di sini. Ini adalah dokumennya. Dokumen payment-nya. Terus bikin create baru, terus ya sama seperti tadi. Terus partnernya itu adalah PT Wednesday. Terus amount-nya, jumlahnya itu segitu. Terus memonya itu pembelian saus perasa. Nah, habis itu jurnalnya masih sama, yaitu Bank IDR. Terus confirm. Terus habis itu save. Terus habis itu baru bisa di print. Ya. Nah, ini dokumennya. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya bills. Pertama kita create bills-nya dulu. Sebelumnya udah di-create tadi yang tembakau. Sekarang kita mau vendornya PT Tuesday. Terus reference-nya yaitu satu, 2, 3, 4, 5, 6. Terus payment terms-nya jadi immediate payment. Nah, terus kita add line yang cengkeh.
Nah, setelah itu kita pause. Oke, kita pause. Kalau udah kita save. Kita print invoice-nya. Nah, ini yang bills-nya buat terus kita create lagi buat yang saus perasa. Ordernya PT Wednesday dengan reference-nya 23456. Payment-nya sama immediate payment. Terus produknya saus perasa. Setelah itu di post. Terus di print. Nah, ini merupakan bill dari saus perasa. Nah, jadi kan tadi sudah menjelaskan si proses bisnis. Jadi kita ada untuk pembelian bahan baku tersebut yang ada di PT Wismilak untuk si di PT Wismilaknya. Nah, dan lalu ada sales ordernya. Di sini kita tadi kan udah dari vendor, terus kita bikin produk, lalu bayar dan ada bills-nya. Nah, di sini di tambahan di payment ini kita bisa buka di data Excel juga. Di data Excel-nya, nah di sini tuh udah ada beberapa dokumen-dokumen tadi yang sudah dijelaskan oleh Zakia. Di sini statusnya validate semua. Oke, sekian dan terima kasih dari kelompok Fande. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.